Apa yang dimaksud dengan kemahiran penalaran hukum? Penalaran hukum merupakan proses intelektual atau proses berpikir sistematis dengan menggunakan berbagai sumber hukum dan metode interpretasi hukum untuk memecahkan satu permasalahan hukum tertentu. Penalaran hukum erat dengan berbagai proses yang disebut sebagai antara lain penemuan hukum, penafsiran hukum, atau pertimbangan hukum. Kenapa penting bagi mahasiswa hukum untuk mempelajari kemahiran penalaran hukum ini? Kemahiran penalaran hukum adalah kemahiran dasar sebenarnya bagi seorang yuris. Hal ini seakan sesuatu yang mudah atau sederhana sesudah kita mempelajari berbagai macam ilmu hukum. Namun dalam praktek tidak semua yuris dapat melakukannya dengan baik. Kita masih kerap menemukan putusan hakim atau peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilaksanakan. Semua disebabkan oleh kegagalan dalam melakukan penalaran hukum. Seorang hakim dalam sehari-harinya dihadapkan pada berbagai permasalahan hukum yang masuk ke pengadilan melalui perkara-perkara. Sayangnya dalam banyak putusan pengadilan tersebut, hakim seringkali tidak menggunakan pertimbangan hukum yang baik. Ini dapat dilihat dari masih minimnya bahkan tidak adanya argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang masuk ke pengadilan. Hakim kerap kali langsung menjatuhkan vonis, menyatakan seorang terdakwa bersalah atau memenangkan salah satu pihak, namun tidak memberikan alasan yang jelas mengapa terdakwa atau mengapa pihak tersebut menang atau kalah dalam suatu perkara. Dan ini tidak hanya ada pada putusan tingkat pertama, tapi juga dapat kita lihat pada putusan pengadilan tingkat banding maupun di Mahkamah Agung. Ketiadaan pertimbangan hukum dalam putusan akan berdampak pada ketidakpastian hukum karena para pihak tidak mendapatkan penjelasan hukum yang memuaskan. Perilaku yang seperti ini juga dapat menyebabkan ketidakadilan karena hakim punya kecenderungan untuk bertindak semena-mena ketika memutus perkara. Proses penalaran hukum ini perlu dilakukan bukan hanya oleh hakim, tapi juga seorang legislator atau pembuat peraturan perundang-undangan, sehingga hukum dapat menjawab isu-isu sosial dan isu-isu hukum yang ada di masyarakat. Seorang pengacara juga punya kewajiban untuk meyakinkan hakim di muka persidangan misalnya ketika dia mewakili kliennya, sehingga bagaimana permasalahan hukum yang dihadapi oleh kliennya dapat dijawab oleh hakim melalui pertimbangan hukumnya dengan baik. Hal ini juga menjadi kewajiban yang sama bagi seorang jaksa penuntut umum dalam kasus-kasus pidana. Oleh karena itu, sangat penting kiranya bagi seorang mahasiswa hukum mempelajari keterampilan penalaran hukum ini, sehingga ia dapat menjadi sarjana hukum yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan praktek di masyarakat. Kemahiran penalaran hukum akan melatih para sarjana hukum untuk dapat berpikir secara logis dan menghindari jalan pintas untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum. Dan dengan memiliki kemahiran penalaran hukum ini, seorang yuris didorong untuk memenangkan perkara atau menjawab permasalahan-permasalahan hukum dengan argumentasi yang kuat, bukan dengan sogokan atau bahkan dengan tekanan-tekanan politik. Lalu, bagaimana seharusnya pendidikan hukum merespon kebutuhan ini? Bagaimana seorang pengajar hukum dapat membangun kemahiran ini di dalam kelas? Syarat pertama untuk mengajarkan kemahiran penalaran hukum dalam kelas adalah dengan membangun daya kritis mahasiswa. Dosen perlu mengesampingkan cara-cara konvensional dalam menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada mahasiswa, seperti hanya membacakan pasal-pasal atau teks dan bahkan melakukan pengajaran yang hanya bersifat satu arah. Dalam memperkenalkan penalaran hukum ini, mahasiswa perlu dihadapkan pada berbagai permasalahan hukum dan diajak untuk memberikan jawaban dan argumentasi atas permasalahan-permasalahan hukum tersebut. Untuk itu, dosen dapat memberikan misalnya putusan pengadilan atau suatu kasus untuk dianalisa dengan melalui memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis atau analitis untuk mahasiswa. Dosen juga harus siap memberikan umpan balik. Dosen dapat mengajak mahasiswa untuk berdiskusi untuk mendorong pemikiran terkritis dan argumentatif dari mahasiswa. Untuk itu, dosen perlu memiliki pemikiran terbuka dan memberikan ruang kepada mahasiswa untuk berpendapat, sehingga daya kritis itu dapat terbangun. Mahasiswa juga perlu diberikan wawasan pada berbagai macam sumber hukum yang tersedia, mulai dari konstitusi, peraturan perundang-undangan yang terkait, maupun ratifikasi kerangka hukum internasional, misalnya doktrin dan bahkan hukum yang hidup di masyarakat. Mahasiswa perlu membangun kemampuan untuk menganalisis dan membaca secara bersama-sama berbagai ketentuan hukum ini, dan kemudian menganalisisnya secara baik dan tidak semata-mata hanya membaca teks belaka.
Keterampilan penalaran hukum dapat diajarkan dalam mata kuliah khusus, misalnya mata kuliah penalaran hukum yang mengajarkan mengenai berbagai metode penafsiran. Tetapi keterampilan ini juga perlu diajarkan secara mainstreaming di berbagai mata kuliah yang lain, misalnya mata kuliah hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, tata negara dan administrasi negara, sehingga mahasiswa dalam berbagai kesempatan selalu diajak untuk berpikir secara runut, kritis, dan mampu memecahkan berbagai permasalahan hukum. Mahasiswa juga perlu diperkenalkan pada beberapa tahapan penalaran hukum. Yang pertama, dengan menganalisis terlebih dahulu pertanyaan dan merumuskan pertanyaan hukum yang akan dijawab. Banyak ahli hukum yang mengalami kesulitan untuk merumuskan satu pertanyaan hukum, apalagi untuk menjawabnya. Yang kedua, mahasiswa perlu diajak untuk menganalisis sumber-sumber hukum yang tersedia dan melihat keterkaitan antara berbagai sumber-sumber hukum ini. Semakin banyak sumber hukum yang bisa dianalisis dan diidentifikasi, maka akan semakin baik. Yang ketiga adalah dengan mengajak mahasiswa untuk melihat berbagai ketentuan hukum itu menggunakan metode-metode penafsiran hukum. Dan kemudian menimbang fakta-fakta hukum yang ada sesuai dengan konstruksi hukum yang telah dibangun. Dan kemudian proses pencarian jawaban atas pertanyaan hukum yang dirumuskan tadi harus juga menimbang kegunaan dari satu sistem hukum, yaitu adalah asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktek, misalnya seorang hakim harus memutus suatu perkara tertentu, maka ia seharusnya mengawalinya dengan merumuskan satu pertanyaan, seperti yang tahapan pertama tadi yang diajarkan. Pertanyaan hukum inilah yang harus dipecahkan. Selanjutnya, ia harus membangun satu konstruksi hukum dengan melihat fakta-fakta hukum yang relevan, lalu menghubungkannya dengan berbagai ketentuan hukum yang relevan tersebut. Tentu saja ada berbagai ketentuan hukum ini perlu ditafsir secara hati-hati sehingga dapat mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan tadi, yaitu adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Bayangkan Anda adalah seorang yuris dan dihadapkan pada satu permasalahan hukum tertentu, tetapi Anda tidak memiliki kemahiran hukum tadi. Tentu akan sulit juga bagi Anda untuk dapat memberikan jawaban atas pertanyaan hukum tadi secara tepat. Meningkatnya keterampilan pemahaman atas penalaran hukum ini kepada para sarjana hukum akan meningkatkan kualitas pendidikan hukum secara keseluruhan dan juga mendorong pembaruan hukum secara lebih baik untuk menghasilkan satu legal development yang dapat diharapkan, serta mencegah praktek-praktek kesewenang-wenangan dan korupsi yang mungkin terjadi di dunia hukum.